Sebuah analisis data mendalam mengungkapkan faktor-faktor krusial di balik kekalahan telak 0-3 yang dialami Jung Kwanjang Red Sparks dari pemuncak klasemen Gyeongbuk Gimcheon Hipas. Pertandingan yang digelar di kandang sendiri, Gimnasium Daejeon Chungmu, pada Rabu 12 November berakhir dengan skor set 22-25, 23-25, dan 21-25. Sebuah hasil yang secara statistik menyoroti masalah konsistensi dan ketahanan mental Red Sparks di titik-titik kritis. Secara agregat, Red Sparks hanya terpaut total 8 poin dari Hipas sepanjang 3 set. Margin yang tipis ini rata-rata hanya 2,67 poin per set, menunjukkan bahwa pertandingan lebih kompetitif daripada yang tersirat dari skor 0-3. Namun, data pertandingan menceritakan kisah kegagalan eksekusi pada momen-momen penentuan. Analisis rally by rally menunjukkan bahwa lebih dari 60% poin yang dicetak Hipas pada fase endgame setelah skor 20 di setiap set berasal dari kesalahan Red Sparks, baik itu unforced error dalam serangan maupun kegagalan dalam sistem pertahanan. Epicentrum keruntuhan. Analisis set kedua. Set kedua menjadi mikrokosmos dari seluruh kegagalan Red Sparks dalam pertandingan ini. Pada posisi unggul nyaman 20-12, probabilitas kemenangan set bagi Red Sparks secara statistik berada di atas 95%. Keunggulan 8 poin pada fase ini seharusnya menjadi jaminan kemenangan. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah keruntuhan struktural yang terekam jelas dalam data. Hipas melancarkan laju poin fenomenal 13-3 untuk merebut set dengan skor 2-3-2-5. Keruntuhan ini dapat diatribusikan pada 3 faktor utama berbasis data. Pertama, penurunan drastis efisiensi serangan Red Sparks. Dari skor 20-12 hingga akhir set, tingkat keberhasilan serangan mereka anjlok dari sekitar 45% menjadi di bawah 20%. Kedua, peningkatan efektivitas servis dari Hipas yang berhasil mengganggu sistem penerimaan bola pertama Red Sparks, memaksa setter Yum Hae-sun untuk memberikan umpan-umpan yang lebih sulit dan dapat diprediksi. Ketiga, kegagalan taktis dari bangku kepelatihan. Keputusan untuk melakukan substitusi saat momentum lawan sedang menanjak terbukti tidak efektif dan justru mengganggu ritme tim yang tersisa di lapangan. Upaya untuk menghentikan laju poin Hipas dengan pergantian pemain gagal total, menandakan adanya kepanikan alih-alih respons strategis yang terukur. Duel statistik di posisi oposit, efisiensi MoMA melawan volume Zanet. Pertarungan individu antara dua juru gedor utama menjadi cerminan efisiensi kedua tim. MoMA Basoko dari Hipas menjadi pemain paling berpengaruh MVP secara statistik. Ia menyumbang 23 poin dengan tingkat keberhasilan serangan yang sangat efisien, yaitu 40,38. Angka ini signifikan karena menunjukkan bahwa dari setiap 10 bola yang diumpankan kepadanya, lebih dari 4 bola berhasil dikonversi menjadi poin. Lebih penting lagi, MoMA menunjukkan performa puncak saat tekanan memuncak, mencetak 7 dari 23 poinnya di saat skor berada di atas angka 20 di ketiga set. Di sisi lain, Elisa Zanet dari Red Sparks mencatatkan 17 poin. Meskipun menjadi top skor tim, analisis lebih dalam menunjukkan adanya masalah efisiensi. Tingkat keberhasilan serangannya berada di angka 34%, lebih rendah 6% dibandingkan MoMA. Ini berarti Zanet membutuhkan volume serangan yang lebih tinggi untuk menghasilkan poin yang lebih sedikit. Ketergantungan Red Sparks pada Zanet menjadi bumerang ketika efisiensinya menurun di poin-poin krusial. Dukungan dari pemain lain juga menjadi faktor pembeda. Kang Sohwi dari Hipas memberikan kontribusi solid dengan 12 poin, berfungsi sebagai opsi serangan sekunder yang andal. Sementara itu, di kubu Red Sparks, Lee Seon-woo dan middle blocker Jung Ho-young masing-masing mencetak 11 poin. Namun, kontribusi mereka tidak cukup konsisten untuk mengurangi beban yang dipikul Zanet, terutama saat serangan dari lini belakang menjadi satu-satunya opsi yang tersisa akibat resepsi yang buruk.
Dampak pada klasemen dan pernyataan pelatih. Kekalahan ini memberikan dampak signifikan pada posisi klasemen V-League. Hipas semakin kokoh di puncak dengan rekor impresif 6 kemenangan dan 1 kekalahan, mengumpulkan total 16 poin. Sebaliknya, Red Sparks terperosok di peringkat kelima dengan rekor negatif 3 kemenangan dan 4 kekalahan, hanya mengoleksi 7 poin. Jarak 9 poin dengan pemuncak klasemen menjadi alarm serius bagi ambisi Red Sparks untuk bersaing di papan atas. Ekspresi muram pelatih Ko Hee-jin pasca pertandingan mencerminkan kesadarannya akan data-data yang memberatkan ini. Pernyataannya, banyak kesalahan, kami juga menemukan ritme permainan, saya rasa ini adalah salah satu dari 36 pertandingan musim reguler di mana kami mengalami kesulitan, adalah sebuah pengakuan implisit atas kegagalan timnya dalam menjaga konsistensi dan mengeksekusi strategi. Kalimat banyak kesalahan secara langsung berujuk pada data unforced error yang tinggi. Sementara, frasa menemukan ritme permainan sebelum akhirnya hilang menunjukkan ketidakmampuan tim untuk mempertahankan momentum, sebuah isu yang paling kentara dalam kolaps di set kedua. Pernyataannya untuk merenungkan dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan berikutnya kini menjadi agenda utama. Red Sparks dihadapkan pada tantangan berikutnya, bertanding ke markas Hankook Life Insurance Pink Spiders pada hari Minggu 16 November. Pink Spiders dengan kekuatan ofensif dan pertahanan yang solid akan menjadi ujian nyata bagi kemampuan Red Sparks untuk belajar dari data kekalahan ini dan memperbaiki kelemahan fundamental mereka, terutama dalam hal ketahanan mental dan eksekusi di momen-momen kritis. Pertandingan melawan Pink Spiders bukan lagi sekedar pertandingan biasa, melainkan sebuah referendum atas kemampuan Red Sparks untuk bangkit dari salah satu kekalahan paling menyakitkan secara statistik musim ini.